1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita fix dulu silaturahminya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi muwajahah, face to face. Karena peran internet dan medsos adalah salah satunya mengurangi hampir 70% dari silaturahmi langsung ke ini. Dengan face to face ini kita bisa belajar tanggung jawab. Ngomong apapun ada resikonya langsung. Anda mau lempar batu boleh di sini. Sandet oleh kakarmu. Tak mencorot-mencorotmu gak masalah. Ya bismillah mas, tolong mikrofonnya. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilebarkan. Semua sudah merasa nyaman ya. Oke, dicari terus. Dan seandainya sampai akhir acara belum ketemu tidak masalah, karena Indonesia 70 tahun juga belum ketemu. Tidak ada masalah. Bismillah. Oke, bersama saya orang-orang yang sangat saya hormati, saya junjung, saya cintai, yaitu Bapak, atau saya manggilnya Mas Taufik Ismail. Saya tidak akan perkenalkan kepada Anda kalau Anda tidak membaca, tidak mengerti rute-rute Republik Indonesia dengan politik kebudayaannya dan segala macamnya dari tahun 65 paling tidak ke 74, 78, 98 sampai sekarang ini. Mas Taufik, nanti saya akan mohon untuk menjelaskan sesuatu mengenai sejarah yang pernah kita alami, yang anak muda sekarang tidak bisa menghirup baunya dan tidak bisa merasakan senang dan susahnya. Kemudian di samping beliau ada Bapak Jenderal Kiflan Zain yang dulu musuhan sama Gus Dur, di koran disebut Jenderal K. Nah, ini beliau orangnya. Ganteng sih kalau Gus Dur. Oke. Beliau juga memberi informasi tentang sesuatu hal yang mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi ya Pak Ikhwan ya. Tetapi kalau terjadi kita harus siap. Nah, kita khususkan waktu untuk beliau. Katakanlah sekarang jam 10:30, sekitar 2 jam, berarti 12:30 sudah selesai dengan beliau. Kemudian kita diskusi selawatan sendiri, bernyanyi sendiri. Pada saat yang sama saya ucapkan ahlan wa sahlan, welcome kepada teman-teman saya, adik-adik saya, anak-anak saya dari Amerika Serikat, dari teman-teman dari Philadelphia. Dari mana lagi mas? Philadelphia dan dari Bandung juga ya. Dari Philadelphia ini ada teman-teman dari Amerika yang kebetulan pulang ke sini dan ingin nonton karena mereka jamaah YouTube. Ya. Teman-teman sekalian, karena menurut saya ini sangat serius. Masuk Idul Fitri, kita akan masuk ke resesi ekonomi. Kita akan masuk situasi-situasi yang belum bisa kita duga. Mungkin resesi ekonomi akan mematang sampai 8-9 bulan, kemudian akan terjadi gejolak-gejolak, akan terjadi hal-hal yang mungkin Anda harapkan meskipun tidak bisa Anda pastikan. Itu kita harus siap sekali. Judulnya ini adalah tahun-tahun duka, tahun-tahun duka. Asalnya ini dari peristiwanya Rasulullah, yaitu Amul Huzn. Jadi Rasulullah kehilangan istri beliau, kehilangan paman beliau, ya, kehilangan anak beliau Qasim dalam waktu yang hampir bersamaan. Asalnya cuma seperti itu. Teman-teman maknya juga selama ini kita kehilangan banyak orang-orang terbaik kita. Kalau di sini ada Mas Andi Priyo, tadi anaknya datang, istrinya datang. Yang kemarin 2 bulan yang lalu kita bikin di Jombang acara Dzikrul Akhibah, artinya remembrance, mengenang kembali para kekasih. Itu dari sekitar 2 laki maupun perempuan di antara kita semua. Kemudian saya bermaksud sebenarnya menawar kepada Tuhan, ya Allah, sampai semester ini cukup 20 saja. Tapi ternyata sama Allah langsung diganti
Tes. Oke, enggak apa-apa ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap perbuatan. Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, atau kalau mau jelas, Allah bersama sabirin. Jadi sabirin itu pernah masuk sumur tidak sengaja, terus seharusnya meninggal ditimpa oleh reruntuhan sumur, tapi alhamdulillah bisa selamat karena namanya sabirin. Tes. Oke Mas ya, kita saling sabar satu sama lain, tapi tolong jangan ada yang jangan ada menesel nek cara Jawa Timur, ojo ono mangkel, ojo ono apa-apa ya. Kita semua adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, orang-orang yang punya cita-cita baik untuk bangsa Indonesia, dan orang-orang yang ingin manusia di muka bumi ini menjalankan hidupnya di dalam mekanisme rahmatan lil alamin satu sama lain. Gitu ya Mas ya, tolong dicari sampai sebaik-baiknya. Oke, singkat kata, ini nanti kita minta Mas Taufik yang pertama, tapi sebelumnya ini kan tahun-tahun duka. Ternyata dukanya bukannya soal sahabat-sahabat kita dipanggil oleh Allah. Ini mungkin menghadapnya agak ke sana Mas. Ini, karena feedback dengan ini. Oke. Menghadapnya agak ke sana. Oke. Oke. Di sana bisa lebih dengar sekarang ya, nggak akan tabrakan. Oke. Ini kalau feedback nanti antara menteri sama presiden terus muing-muing terus Mas. Gitu. Oke. Maka harus ada proporsi kemana-kemana yang tepat. Oke. Ternyata dukanya itu juga bermacam-macam. Dan kenapa duka? Buta dan mengerti bahwa dia buta, mungkin dia berduka. Tapi kalau dia tidak mengerti dia buta, dia apa? Kan gitu ya Mas ya. Setelah duka ada duka itu karena buta, buta karena dusta. Orang tidak mengerti warna merah, dia tidak mengerti bahwa dia didustai soal warna. Kalau orang tidak mengerti mengenai nada, dia didustai soal nada. Dan sekarang saya tanya, prinsip dasar dalam komunitas kita adalah lebih banyak mana yang Anda ketahui dibanding yang tidak Anda ketahui. Yang tidak Anda ketahui. Kira-kira Republik Indonesia ini Anda cukup tahu apa sangat sedikit tahu atau sangat banyak tahu? Sehingga sangat sedikit tahu mengenai Indonesia. Tentang pemerintahan hari ini, tentang 10 tahun terakhir ini aja kita banyak nggak tahu ya Mas Taufik ya. Jangankan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah nanti Mas Taufik sama Pak Kiflan itu akan bercerita kepada Anda, mengungkapkan kepada Anda hal-hal yang masih diperlukan oleh generasi sekarang supaya Anda tidak terdustai. Supaya Anda mengerti kapan Anda sedih, kapan Anda bangga, kapan Anda merasa terhina. Kalau Anda tidak mengerti kenyataan, kalau Anda menerus dan tidak mengerti Anda sedang didustai, maka Anda juga tidak pernah gembira, kan gitu. Itu. Ini kan logika sederhana. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, saya ingin minta izin kepada Mas Taufik Ismail dan Pak Kiflan supaya kita betul-betul diizinkan Allah untuk mendapatkan hidayah pada malam hari ini. Iki sopo ngerti Lailatul Qadar juga ya. Cuman Lailatul Qadar itu bentuknya ya apa ya garo. Kita berharap terus dan tidak pernah diterangkan gejalanya bagaimana yang nggak tahu. Pokoknya njaluk sing ngono. Mudah-mudahan Anda dihidayai oleh Allah. Minimum hidup Anda menjadi lebih mudah, lebih akurat keputusan Anda, lebih lancar jalannya Anda. Untuk itu saya minta izin 10 menit kita bareng-bareng membaca surat Ar-Rahman supaya dusta-dusta kepada Anda semua itu berkurang dan tidak diizinkan Allah untuk terus menenggelamkan Anda. Di surat Ar-Rahman itu ada 26 kali kira-kira ya Mas. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu nanti tolong diucapkan bareng-bareng supaya kita tidak termasuk orang-orang yang nanti Allah merasa di dalam Al-Fatihah disebut maghdub dan dolin. Maghdub itu orang-orang yang